Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Melihat perkembangan akhir-akhir ini, tidak memandang siapapun dia, apakah dia sebagai yang kita kenal dengan ustadz, ataupun setiap orang yang tidak punya kapasitas apapun. Misalnya, setiap orang sekarang menyuarakan yang namanya atau istilah umum di tengah masyarakat yang kita kenal dengan pelakor, yaitu pengganggu laki orang. Sebenarnya, kalau kita secara jujur dan mengkaji secara adil unsur-unsur keadilan dalam memandang setiap manusia, setiap orang yang hidup di tengah kehidupan sosial sekarang ini, semua mempunyai tempat untuk gimana dia melakukan aktivitas kiprahnya atau lakonnya sebagai makhluk sosial. Silakan aja ada istilah yang seperti itu, yang sekarang lagi membooming istilahnya. Bahkan ada sampai mengamuk-ngamuk di medsos tentang istilah pelakor ini. Mungkin dia sudah menjadi tanda kutip korban daripada opini bahwa ketika dia ataupun pasangannya melakukan hubungan dengan pasangan lain, tentunya di sini kita perlu mengkaji ulang apakah hubungan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum yang berlaku, ataupun itu hanya pelampiasan saja dari tata pergaulan yang mungkin tanda kutip adalah istilah pelakor tersebut. Namun saya memahami dalam konteks keadilan, apalagi dalam konteks syariat, bahwa menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki itu bukan sebuah larangan, tapi ada semacam aturan tuntunan yang mesti ditaati ataupun dijalani. Olehnya itu kita tidak bisa sembarang untuk mengumbar bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, bahwa itu sebuah pelanggaran etika atau sebuah hal menjatuhkan martabat, bahwa orang yang seakan-akan tidak menjunjung tinggi moral dalam kehidupan sosial. Ingat ya, bahwa di dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang laki-laki itu untuk menikahi wanita lebih dari satu. Nah, kita kaji secara hubungan sosial. Artinya hubungan tata pergaulan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Kenapa kita harus menjustis kepada hanya satu orang perempuan? Padahal terjadinya hubungan itu timbal balik. Tidak mungkin hubungan itu terjadi hanya keinginan satu orang wanita saja. Nah, ini saya melihat tidak adanya pandangan keadilan. Yang namanya seorang wanita ya memang dia membutuhkan pasangan, apalagi memang dalam konteks perbandingan jumlah. Ini tidak akan terjadi yang namanya balance. Nah, tentunya menyangkut tentang istilah jodoh, ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyatakan dalam jumpa kita kali ini bahwa orang-orang yang dengan emosional meneriakan pelakor itu sesungguhnya orang-orang yang justru menginjak-injak harkat dan martabat dan menginjak-injak tentang hak dan keadilan itu sendiri. Anda masih bersedih bahwa ataupun bersyukur bahwa Anda sudah bekerja sama dalam menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi syariat agama. Bukan berarti menginjak-injak syariat agama itu dengan meneriakkan di sana sini pelakor. Padahal sesungguhnya yang menjadi permasalahan adalah kalau kita melanggar hukum atau melanggar syariat itu sendiri. Selagi pasangan Anda, mungkin juga suami Anda, dia melakukan pernikahan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keempat kalinya misalnya, itu masih dalam aturan hukum, maka itu sesungguhnya tidak dalam kategori
menjustis orang bahwa dia telah melanggar etika atau telah melanggar hukum-hukum. Olehnya itu, bagi yang meneriakan, segera istighfar Anda. Bahwa Anda ingin menyatakan bahwa istri kedua ketiga itu mereka pengganggu suami Anda. Tidak. Itu adalah takdir dari Allah. Sekali lagi, itu adalah takdir dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.